kemarin bilangnya sementara, jadinya sementahun. Sampai sekarang belum dibenerin tuh. Proyek itu yang di mana tuh? Yang di Bandung udah selesai. Kemarin sih tinggal ini sih finishing Aja. jadi cuman ya alhamdulillah udah 95% lah. 95%. Ntar ajak aja kalau ada itu. Iya. Udah. Kopinya mantap. Masih sering ngopi kalau di rumah. Masih sering. Kadang kalau keluar ada temen gitu ngajak ngopi, gue jalan ngopi bareng. Kayak gini enak banget. Sebenarnya juga suka kopi sih, cuman sekarang kalau yang apa kurang-kurang Kopi gula rasa kopi ya kan. ada Kalau gue biasanya kopi-kopi pahit sih. Ya sama. Cuman sekarang udah agak ini ya, udah nggak terlalu kuat. Banyak asam lambung. Ya paling satu hari satu cangkir. satu cangkir. 2 kali sih biasanya kalau gue, pagi sama sore gitu atau malam gitu. Tapi kalau malam takutnya nggak bisa tidur. Malah begadang, besok paginya kerja kan. Jadi ya paling cuma buat biar tambah semangat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. siapa ngomongnya? Ini temen Kenapa? baru diumumin di grup alumni SMA. Oh, SMA. alumni SMA berarti masih muda dong? Ya 35-an ya? 35-36 lah. 35-36 ya? Serangan jantung kan. Ush. Serangan jantung. Serangan jantung? Katanya ya masih kayaknya masih cewek atau cowok tuh? Cowok masih penyebabnya kenapa? Masih muda loh padahal tuh. kurang tahu juga. Lagi apa tuh? Barusan aja diumumin. Kenapa tuh katanya? Penyebabnya apa penyebabnya? Nah, kurang tahu juga kalau penyebabnya. Tahu-tahu habis aktivitas capek, tiba-tiba udah tiba-tiba udah nggak sadar, terus dibawa ke rumah sakit udah gagal jantung gitu. Mungkin ya. Bisa jadi ya. Kok agak ngeremin ya? Serem ya. Yang sekarang ya, gagal jantung itu ya. Apalagi juga ya, badannya agak gede ini agak serem ya. Lu ada kenalan nggak yang bisa jadi takut nih, pengen screening rasanya biar nggak ada apa-apa nanti kedepannya kalau sudah aman kan enak nih. Gimana? Ini sih buat kita ngobrol-ngobrol sama dokter spesialis jantung. Gimana? Dari Rumah Sakit Islam Tanjung Semarang, dari Cardiovascular Center. Oh. Ya, nanti kita bisa konsultasi, tanya-tanya. Boleh ya? Boleh. Nanti sekalian aku tanya-tanya sekali di sana. Oke. Oke, yuk. Ngabisin dulu kopinya. Mantap. Yuk. Ini berapa dah? Kita tanya dah berapa dah ini dah. Kopinya berapa kopi? 25. Kopi hitam udah 10.000. Air panas lo ngambil di teater. Ambil teater sono ya, sambil berendam ya. Udah kita hitung dulu dah. Kopi hitam aku. Kopi hitam berapa aku? 15.000. Iya. Terus Airnya airnya 10.000. air panas 10.000. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Risa, kembali lagi bersama saya Unggul dan rekan saya Gradianto di sini. Kembali lagi bersama program acara Orkes. Obrolan Obrolan kesehatan. Oke, baik, selama 30 menit ke depan kita akan berbincang-bincang membahas tema yang sangat luar biasa. Tentunya temanya kali ini karena beberapa hari yang lalu kita memperingati Hari Jantung Nasional ya kok. Sedunia. Bahkan sedunia, nggak nasional aja ya. World apa kok? World Heart Day. Wah, Ribet maksudnya. mantap. World Heart Day. Agak belibet soalnya. World Heart Day, my heart sih. Oke, karena kita memperingati Hari Jantung Sedunia, kali ini kita akan membawakan seorang narasumber yang sangat expert, muda,
membahana luar biasa. Oh, salah satu Sri Kandi di Cardiac Center kami. Di sebelah, di tengah-tengah kita sudah ada Dokter Dira. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Dok? Baik, alhamdulillah. Sehat, tetap semangat ya. Iya. Masih sering lari ya, Dok? Sering, insya Ajak Allah. saya dong, Dok, biar kurus, Dok. Oke, baik pemirsa, sebelum kita masuk ke tema pada pagi hari ini, kita sapa dulu para pemirsa ya, kok. Sama siapa, kok? Baik seluruh pemirsa setia Hospital TV Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, khususnya yang sekarang sedang menyaksikan program Orkes atau obrolan kesehatan, kami sapa seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini semoga senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, dan keberkahan dalam setiap aktivitasnya. Kami sapa pula seluruh pasien, keluarga pasien, pengunjung Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan Anda semua dalam memilih Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang untuk memberikan pelayanan kesehatan yang Anda butuhkan. Kami berharap Anda semua dapat mendapatkan pelayanan dan kesehatan yang optimal di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Luar biasa ya. Jadi bagi para pemirsa juga yang menyaksikan tadi sudah disapa Mas Grit ya, yang menyaksikan langsung melalui channel YouTube kami, ada di RSI Sultan Agung Semarang. Jangan lupa dipantengin, subscribe, like, dan komen. Oke ya. Tanya-tanya boleh di situ. Tanya seputar jantung boleh. Nanti tanya di situ boleh. Tapi kalau lebih detailnya langsung datang aja ke RSI Sultan Agung Semarang. Ketemu langsung sama dokter cantik kita. Wes, di tengah-tengah kita sudah hadir Dokter Dira ya. Dokter Dira. Kali ini kita akan membahas tema apa, kok? Kali ini kita akan membahas secara spesifik karena kita sedang memperingati ini ya, Hari Jantung Sedunia. Kita akan membahas tentang gagal jantung. Gagal jantung. Ya, karena itu kita menghadirkan narasumber yang nggak jauh-jauh dari perjantungan. Iya. Ini, Dok, mungkin ini untuk sebagai awalan ya, Dok ya, karena ini kan tema kita sebenarnya gagal jantung itu apa sih, Dok? Apakah berbeda dengan istilah masyarakat? Mungkin ada yang menyebutnya serangan jantung atau mungkin angin duduk. Angin duduk. Istilahnya biasanya angin duduk. Nah, sebenarnya apa itu gagal jantung dan bagaimana kondisi ini bisa terjadi pada seseorang? Dokter? Oke, jadi gagal jantung ini adalah kondisi di mana jantung itu tidak bisa melakukan fungsinya dengan baik. Nah, apa sih fungsinya jantung itu? Jantung itu meskipun organ kecil gitu, dia fungsinya adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Ya, bisa kita bayangkan darah itu membawa semua nutrisi dan oksigen ke seluruh organ dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Itu semua ada pembuluh darahnya dan itu dipompakan oleh jantung. Nah, ketika sebuah kondisi yang disebut gagal jantung itu berarti dia gagal untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Berarti ada gangguan baik itu struktur maupun fungsinya yang menyebabkan dia tidak bisa memompa darah dengan baik. Gitu. Oke, berarti jantung pun juga punya tugas ya, guys. Betul. Ya? Punya tugas. Kalau kita punya tugas gagal masih bisa remedi. Nah. Kalau jantung sampai gagal, selesai. Pokoknya jangan sampai gagal, bener-bener gagal. Kalau gagal bisa di itu ya, Dok ya, tapi ya harus langsung segera ditangani oleh medis ya. Betul gitu. Masih Jadi bisa. penyebabnya gagal jantung ini luas sekali ya. Penyebabnya tidak hanya tadi serangan jantung, nggak hanya serangan jantung. Jadi bisa dari mulai infeksi Betul. virus ya, bisa bakteri, bisa gangguan katup jantung ya, yang dulunya waktu kecil, waktu SD misalnya itu pernah kena infeksi, bisa terjadi gangguan katup ya, sehingga dewasanya gagal jantung atau penyakit jantung bawaan atau autoimun ya gitu, atau penyakit-penyakit lain yang menyebabkan si jantungnya ini rusak. Biasanya jantung itu kan sebenarnya dia otot. Betul. Karena tadi tugasnya memompa, jadi dia sebenarnya dindingnya adalah otot ya. Betul. Jadi kalau ada sesuatu yang mengganggu ototnya sehingga dia gagal memompa, itu juga bisa. Atau ada gangguan strukturnya, misalnya ada ruangan yang bolong yang harusnya bocor ya? Betul, ada yang harusnya dia tertutup, dia ternyata bocor. Atau katupnya, katup itu pintunya ya, pintu antar ruangan jantung yang harusnya dia buka nutupnya sesuai dengan detaknya, ternyata dia waktu harusnya nutup dia masih terbuka. Nah, itu juga akan menyebabkan gagal jantung. Jadi areanya sangat luas gitu, tapi biasanya menimbulkan gejala yang sama. Oke. Bicara tentang gejala ini, Dok. Barangkali apa tanda-tanda awal Awalnya, dari Dok? gejala
gagal jantung ini yang perlu diwaspadai oleh masyarakat, dokter? Betul. Nah, yang awal itu yang harus kita waspadai adalah biasanya kan orang ngertinya kalau jantung itu harus sesak. Ya harus ngos-ngosan dulu gitu ya. Padahal sebelum sesak itu biasanya ada kondisi yang namanya mudah lelah, gampang capek. Ya. Jadi biasanya yang biasanya Mas Unggul misalnya lari 1 kilo, 2 kilo aman gitu. Sekarang 1 kilo aja jalan cepet ngos-ngosan misalnya kayak gitu ya. Atau naik tangga yang tadinya 2 lantai santai-santai aja masih oke. Ini baru naik setengah aja di perbatasan itu udah harus berhenti. Harus berhenti, harus tarik nafas dulu. Nah, itu adalah gejala awal terjadinya gagal jantung sebelum akhirnya nanti berkembang menjadi sesak, bengkak, segala macam. Juga itu ya, Dok. Nah, kalau nyeri dada biasanya itu terklasifikasi atau terkhusus pada penyebab yang jantung koroner gitu. Oh, lebih ke koroner ya. Betul gitu. Terus berarti beda ya, Dok, ya antara jantung koroner sama yang gagal jantung ini yang sering menyerang itu? Betul, beda. Jadi gagal jantung itu tidak hanya disebabkan oleh penyakit jantung koroner gitu, tapi memang sebagian besar yang mudah yang mudah kita temui dan bisa dicegah itu dari penyakit jantung koroner, betul. Nah, kalau penyakit jantung koroner biasanya sebelum terjadi gagal jantung itu tadi gejalanya adalah nyeri. Betul. Oke. Terus ini, Dok, untuk gagal jantung sendiri ini biasanya nyerangnya ke usia-usia berapa, Dok? Apakah harus di atas 45 tahun gitu? Apakah seusia saya sama Kohgrid ini juga bisa terserang, Dok? Saya malah dengar kabar kemarin teman saya itu cewek, Dok. Biasanya cewek kan biasanya karena masih menstruasi biasanya agak aman ya. Terkena serangan jantung katanya, Dok, meninggalnya dari yang lalu. Oke, nah jadi sebenarnya karena gagal jantung ini penyebabnya tidak hanya koroner ya, seperti yang saya matur tadi, jadi range usianya jauh lebih luas juga gitu. Jadi kayak misalnya ada infeksi ya, yang menyerang ke otot jantung sehingga tiba-tiba kondisinya jantungnya tidak bisa memompa dengan baik. Itu juga bisa. Jadi kalaupun saya pernah dapat pasien dengan demam berdarah ya, ternyata dia sampai otot jantungnya juga terkena radang juga sehingga terjadi gangguan pompa. Nah, itu juga bisa. Jadi dari anak sampai dewasa pun semua bisa terkena gagal jantung karena itu tadi penyebabnya tidak hanya penyakit jantung koroner gitu. Jadi range-nya lebih luas. Lebih luas. Betul. Ya. Kalau jantung itu kalau di ibarat motor itu pistonnya mungkin ya. Dia menggerakkan semua itu ya. Kan ada katupnya juga ya gitu. Oke. Nah, kalau ini, Dok, kalau jantung itu kan dia berarti untuk gejala itu dan tanda-tandanya itu belum tidak harus kita ada penyebabnya ya, Dok, ya. Bisa tiba-tiba saja tanpa kita ada riwayat mungkin penyakit langsung jantung bawaan gitu, tanpa ada riwayat misalnya nih tekanan darah tinggi atau kolesterol tinggi, tapi tiba-tiba saja berhenti mendadak atau gagal jantung mendadak, itu bisa nggak sih, Dok? Nah, sebenarnya ya itu tadi ya, karena gagal jantung itu penyebabnya banyak. Ya kadang ada infeksi-infeksi yang tidak kita sadari gitu. Mungkin waktu kecil pernah kena infeksi yang mungkin batuk pilek biasa segala macam. Nah, ada kondisi yang disebut demam rematik. Nah, demam rematik itu sayangnya dia bisa menyerang ke katup jantung ya. Itu nanti dewasanya biasanya banyak datang dengan gangguan katup. Nah, itu juga bisa menyebabkan gagal jantung. Nah, itu sayangnya yang kadang tidak disadari gitu. Makanya itu daripada kita mencari-cari nih penyebabnya apa, mending ketika gejala kita sudah rasakan, misalnya tiba-tiba gampang capek di usia berapapun ya, itu mulai dikonsultasikan ke dokter jantung. Betul. Nah, ini, Dok, biasanya gagal jantung juga kan tadi kita tidak tahu ya dari siapa saja bisa, terus penyebabnya juga macam-macam, nggak harus dari koroner juga tadi. Nah, ini tadi kan biasanya kalau kita sering disarankan untuk gaya hidup sehat, olahraga teratur. Nah, ini beberapa kali saya dengar berita itu banyak juga atlet-atlet itu yang mengalami gagal jantung, Dok. Terakhir yang sangat booming sekali kemarin pemain badminton yang itu. Terus juga dulu saya pernah waktu masih rutin sepedaan, ada juga itu mungkin usianya udah agak lumayan di atas 50 juga, itu rutin sepedaan, tapi tiba-tiba akhirnya dapat kabar beliau serangan ketika lagi bersepeda gitu. Gitu gimana, Dok, kaitannya dengan
gaya hidup sehatnya, Dok? Oke, jadi kalau yang kita temukan di atlet badminton, di orang yang rajin olahraga itu biasanya henti jantung ya. Jadi tiba-tiba kolaps, tiba-tiba tidak sadar ya. Jadi tidak sempat ngalamin fase gagal jantung biasanya ya. Itu. Jadi dia masih bisa olahraga, masih bisa segala macam aktivitas ya. Nah, kalau henti jantung itu problemnya beda lagi. Kalau henti jantung itu memang biasanya kalau di atlet badminton yang masih muda itu kemungkinan besar gangguan irama. Jadi memang dia ada bawaan penyebab gangguan irama yang saat itu muncul gitu. Nah, kalau biasanya sudah berumur, nah itu yang perlu kita tarik ke belakang. Kalau sudah berumur, kemudian olahraga, kemudian kolaps, tidak sadarkan diri sampai akhirnya meninggal, itu berarti kita cari nih sudah pernah screening belum sebelumnya, ya. Jadi biasanya kalau usia di atas 40 tahun laki-laki itu penyebabnya yang membuat henti jantung mendadak adalah serangan jantung. Jadi kita track tuh ada riwayat jantung koroner tidak sebelumnya gitu. Nah, sayangnya kalau di orang Indonesia di sini tuh memang kekurangannya adalah di screening. Jadi biasanya nggak cek olahraganya rajin tapi ngerokoknya jalan misalnya ya, olahraganya rajin tapi kolesterolnya tinggi ya. Jadi screeningnya tuh sangat, kalau tidak bergejala nggak periksa biasanya gitu. Nah, itu yang perlu kita waspadai. Ya, harus diwaspadai. Yang sering olahraga pun juga bukan berarti aku udah sering olahraga kok pasti sehat. Nah, tapi habis olahraga mampir beli soto, mampir beli makanan-makanan yang mungkin gitu ya. mungkin Sate. bisa, mungkin kolesterol tinggi bisa ya, Dok ya. Yeah. Kolesterol tinggi atau tinggi garam atau mungkin yang ini ya. Jadi ya yang memicu, perlu diwaspadai pokoknya. itu yang kayak gitu. Berarti faktor risikonya ini bermacam-macam ya, Dok? Betul. Ya? Nggak cuman yang gaya hidup sehat aja, yang nggak hidup sehat gitu, tapi yang gaya hidup sehat pun bisa terkena juga ya kalau masalah jantung ini ya. Kalau gagal jantung itu karena penyebabnya luas ya. Karena misalnya kayak anak gitu kan, kita nggak bisa bilang dia ada penyakit jantung koroner, pasti penyebabnya yang lain gitu. Jadi kita pertimbangkan sebab yang lain. Yaitu tadi kita harus cari sebabnya, dia ada infeksi nggak gitu. Kemudian ada penyakit jantung bawaan yang mungkin nggak terdeteksi waktu waktu lahir gitu lah. Hal-hal itu yang perlu kita waspadai. Jadi kalau misalnya nih kok anak-anak nggak bisa ngikutin olahraga dengan baik nih, misalnya yang lain lari biasa aja gitu, dia baru lari sebentar atau baru main sebentar, main bola sebentar sama temennya udah ngos-ngosan gitu, atau apalagi kalau misalnya biru segala macam, nah itu perlu waspadai gitu. Betul. Jadi sebenarnya kalau gagal jantung kita concernnya adalah lebih ke deteksi dini ya, sesuai topik kita kali ini. Jadi bahwa gampang capek, kemudian ngos-ngosan gitu di saat aktivitas yang biasa-biasa aja, yang sedang-sedang aja, nggak yang ngoyo banget. Nah, itu perlu kita waspadai dan harus segera dikonsultasikan ke dokter jantung. Dokter jantung. Oke. Nah, ini agak tanya melebar dikit, Dok. Kayak saya mungkin agak besar ya, Dok. Ya. Nggak besar lagi, gendut ya. Nah, ini biasanya kalau pas lagi agak ada program diet gitu, agak ngecilin gitu ya. Gak ngos-ngosan banget sih, maksudnya masih lari gitu, masih bisa bersepeda, masih bisa. Tapi karena biasanya kadang lama nggak bersepeda, lama nggak olahraga gitu, olahraga lagi agak ngos-ngosan gitu, bisa dicurigain nggak, Dok? Ini hostnya sekalian konsultasi ya, Dok ya. Ini hostnya sekalian curhat, maksudnya sekalian konsultasi. Barangkali, Mas Gul harus screening ini gitu. Iya. Ya memang baiknya harus screening, karena kan kita harus cek dulu nih ada tekanan darah tinggi nggak, ada kolesterolnya tinggi nggak, ada faktor resiko yang menyebabkan kecurigaan gagal jantung atau tidak gitu. Nah, untuk diagnosis pastinya biasanya kita lakukan yang namanya USG jantung, selain screening awal ya, maksudnya pemeriksaan fisik, kemudian juga pemeriksaan laborat, kemudian rekam jantung ya. Nah, tapi yang bisa melihat seperti yang tadi saya matur, kerusakan gangguan struktur Di dan fungsinya itu awalnya diagnosisnya adalah kita USG jantung. USG jantung ya, betul. pakai eko ya, Dok. Eko, ya? betul. Oke. Tapi belum pernah sampai nyeri-nyeri kan kok. Alhamdulillah aman sih. Dan dulu tuh sudah pernah sempat agak takut ya, pernah cek ya dulu sama dokter Adit dulu. Alhamdulillah aman sih. Alhamdulillah. Alhamdulillah aman. Nggak tahu kalau sekarang. Mudah-mudahan aman. Aman. Tadi kan dijelaskan salah satu ciri-cirinya selain ngos-ngosan, sesak, itu kan ada nyeri ya, Dok ya. Betul. Nah, apakah semua nyeri yang mungkin ada di area dada itu adalah
tanda-tanda ini gagal jantung. Apakah semua nyeri di area dada adalah tanda-tanda nyeri jantung, Sakit gagal jantung. ataukah ada nyeri-nyeri yang secara spesifik yang gagal jantung itu bagaimana, yang ternyata enggak itu iya, bagaimana, betul. Dok? Bagaimana, Dok? Jadi sebenarnya nyeri itu kita konotasikan atau kita eksklusifkan untuk penyakit jantung koroner ya biasanya. Jadi penyebab gagal jantung yang penyakit jantung koroner. Biasanya nyerinya itu adalah nyeri dada berat kayak ditindih gitu di area yang area tengah jantung. Ya biasanya dia tidak bisa ditunjuk, jadi nggak bisa tuh kayak di sini itu, apalagi pindah-pindah itu biasanya jarang, itu bukan ya, tidak sesuai dengan tipikal nyeri dada jantung gitu. Nah yang pertama itu bisa menjalar ke pundak, bisa ke punggung, bisa ke rahang, bisa ya. Kemudian yang kedua dia dipicu oleh aktivitas. Nah, jadi biasanya kalau misalnya nyerinya muncul pas diem-diem aja pas nonton TV kok tiba-tiba senit gitu, nah itu bukan biasanya. Jadi dia munculnya kalau pas lagi naik tangga atau pas lagi jalan agak jauh atau lagi mandi misalnya ya, itu tiba-tiba nyeri ya. Dan yang ketiga adalah reda dengan istirahat. Jadi kalau kita misalnya habis naik tangga nyeri, istirahat, dia reda. Nah itu biasanya memang disebabkan karena jantung. Gitu. Oke, berarti Terus kalau ini Dok, faktor ini juga tadi kan pemicunya salah satunya ada aktivitas gitu. Betul. Kalau untuk stres sendiri Dok, kadang kalau di film-film gitu ya Dok, dengar kabar langsung serangan jantung gitu Dok. Gitu bisa juga ya Dok? Bisa. Jadi stres fisik maupun psikis bisa. Karena kan kalau itu biasanya karena ketika stres psikis itu dia meningkatkan denyut jantung, meningkatkan tekanan darah ya, itu yang akhirnya membuat jantungnya kena beban saat itu. Ya, jadi itu bisa juga jadi faktor pemicu. Oke. Bisa ya. Bisa. Jadi hati-hati jangan kalau stres. Makanya kita nggak boleh stres-stres ya kok ya. Iya, nggak boleh stres. Stres. Kita ngibur orang stres aja. Oke, ya. Ini Dok. Kemudian kalau misalkan nih orang ternyata sudah mempunyai gejala-gejala tadi, kemudian sudah melakukan screening, periksa ke dokter, ternyata sudah sama dokternya, oh ini memang sudah terdiagnosa sebagai ternyata punya gangguan jantung. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh si pasien tersebut untuk memperbaiki barangkali untuk memperbaiki kualitas kesehatan biar atau lebih jangka panjangnya biar lebih bagus gitu Dok. Oke. Jadi kalau misalnya ada orang yang sudah terdiagnosis dengan gagal jantung itu setelah konsultasi ke dokter dia harus mengikuti anjuran dokternya. Biasanya ada obat-obat yang diberikan. Ya alhamdulillahnya teknologi kedokteran sekarang sudah berkembang sangat pesat. Ya betul, sehingga obat-obat gagal jantung ini sudah sangat membantu untuk mengurangi morbiditas atau angka kesakitan, angka masuk rumah sakitnya lagi, dan angka kematian atau mortalitas pada pasien-pasien gagal jantung. Nah itu aja sebenarnya yang harus diikuti ya, dengan juga anjuran-anjuran dokternya untuk misalnya kontrol setiap bulan, kontrol rutin ya, kemudian aktivitas fisik apa saja yang dianjurkan ya, itu juga harus sesuai dengan anjuran dokter. Apa perlu ada tindakan-tindakan nggak Dok? Seperti mungkin kalau di koroner kan kadang ada di kateterisasi, pasang ring dan lain-lain. Ada terapi-terapi atau tindakan-tindakan. Atau cuma terapi obat aja Dok biasanya? Nah, kalau misalnya penyebabnya penyakit jantung koroner, bisa. Biasanya kita lakukan kateterisasi, kemudian kita lihat sumbatannya apakah bisa dipasang ring atau tidak. Kalau nggak bisa lanjut kita bypass surgery atau operasi bedah jantung. Nah, kemudian tapi yang perlu digarisbawahi adalah penyebab-penyebab lain selain penyakit jantung koroner gitu. Nah, itulah fungsinya obat untuk menunjang biar jantungnya tidak makin buruk kerjanya ya, kemudian jantungnya tidak makin besar dan kualitas hidupnya membaik. Berarti salah satunya pembengkakan jantungnya juga. Betul. Dan faktornya apa aja Dok yang biasanya menyebabkan jantung itu bisa membengkak itu tadi? Nah, jadi biasanya ada faktor-faktor resiko yang tadi ya, misalnya satu penyakit jantung koroner tadi, kemudian yang kedua misalnya tekanan darah tinggi. Nah, tekanan darah tingginya juga harus terkontrol ya. Jadi ada target tekanan darah yang harus kita capai ya. Jadi kurang dari 140/90. Kemudian denyut jantung juga nggak boleh terlalu tinggi. Biasanya ada target-target terapi gagal jantung untuk menurunkan denyut jantung juga. Kemudian juga konsumsi garam. Konsumsi garam itu
juga dibatasi untuk pasien-pasien jantung karena garam itu dia menarik cairan. Semakin banyak air yang dikonsumsi maka semakin banyak beban jantungnya gitu. Betul. Nah, jadi biasanya kita batasi dengan 2000 mg atau 1 sendok teh garam dalam 1 hari. Dalam gitu. 1 hari. Kalau kebutuhan cairan atau air biasanya kita sesuaikan nih masing-masing pasien. Dan makanya itu tadi saya bilang bahwa harus sesuai dengan anjuran dokter karena masing-masing individu pasien biasanya akan kita berikan konsumsi cairan dalam perharinya berapa. Gitu. Oh, berbeda-beda ya dok? Betul. Oh iya. Jadi nggak boleh kurang, nggak boleh lebih ya dok? Betul. Harus pas. Kayak Mas Unggul ini dok, kalau nggak asin nggak makan dok. Harus asin. Nggak terasa. Nggak terasa. Enggak, Lidahnya udah mati rasa. mati ya? rasa. Mati rasa asin. Oke, berarti semuanya harus pas ya, makanya sampai Pertamina pun pasti pas ya. Jadi kita harus mengikuti ini ya, mulai dari nol ya. Oke, baik, ini berarti tadi banyak sekali ya faktor penyebab dari jantung, jadi bisa pembengkakan jantung salah satunya tadi ya. Jadi pemirsa harus benar-benar jaga ya, terutama yang mempunyai riwayat hipertensi ya dok. Betul. Ya, harus dikontrol. Salah satunya yang berat memang agak itu ya. Hipertensi itu biasanya kadang pasien nggak terasa ternyata tensinya tinggi. Betul. Yang bahaya itu malah yang seperti itu ya. Betul. Dok, ya. Mending begitu naik dikit ada warning pusing atau apa gitu malah enak ya. Yang bahaya itu malah yang ketika tensinya tinggi tapi nggak ada warningnya. Betul. Gitu. Luar biasa ya. Nah ini dok, barangkali itu kan ada penyebab-penyebab atau mungkin faktor resiko ya dok ya. Betul. Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa. Barangkali ada faktor-faktor resiko yang mungkin bisa dirubah atau yang tidak bisa kita rubah gitu dok untuk kita. Nah kalau misalkan kita ada faktor resiko yang ternyata tidak bisa dirubah, nah apa yang harus kita lakukan ini dok? Oke. Jadi kalau gagal jantung ini sebenarnya range-nya terlalu luas kalau kita bilang penyebab ya. Karena kan kayak infeksi segala macam itu perlu peran pemerintah, perlu peran ya. Maksudnya untuk menata pemukiman biar tidak terlalu crowded gitu dan segala macam. Tapi kalau misalnya penyakit gagal jantung yang disebabkan oleh penyakit jantung koroner, nah itu yang kita bisa banyak pencegahan yang bisa kita lakukan. Ya tentunya tetap ada faktor resiko yang tidak dapat kita modifikasi ya, misalnya satu kalau penyakit jantung koroner itu laki-laki di atas 40 tahun ya. Kemudian sudah ada faktor resiko keluarga ya, ada orang tuanya atau kakak kandung, adik kandungnya yang kena serangan jantung atau stroke di usia muda. Nah, itu memang berarti kita sudah beresiko untuk terjadi penyakit jantung koroner. Nah, kalau misalnya faktor resiko yang bisa kita modifikasi ya, satu misalnya ada diabetes ya diatur gula darahnya. Betul. Ada hipertensi ya kita atur tekanan darahnya. Betul. Ya. Kemudian obesitas ya, jangan sampai obesitas ya. Kemudian gaya hidup yang leyeh-leyeh ya, sedentary lifestyle kita bilangnya. Nah, itu juga mageran. Nah, itu harus diubah juga ya. Rokok harus stop ya. Nah, itu yang PR agak susah ya. Gitu. Vape dok, vape. Iya. Terus dislipidemia atau kolesterol ya. Kolesterol juga harus diubah, diturunkan kadarnya gitu. Kalau kita kolesterol masih aman, asam urat ya pak ya. Kolesterolnya jingkrak dok, sampai 200 lebih itu. Kalau habis gimana? Habis naik ya, nyate. Naik. Padahal aman ya, yang disalahkan satenya ya. Nah gini dok, masalah ini ya tadi lifestyle ya, terutama kayak saya ini yang badannya besar-besar gitu ya, gendut-gendut. Curhat lagi nih. Curhat lagi, sekalian konsul. Nah ini biasanya orang-orang itu memang salah satu faktor risiko, kebetulan dapat kabar yang tadi yang teman perempuan itu salah satu penyebabnya obesitas juga. Meskipun masih muda, masih di bawah saya jauh sih, sekitar umur 30-an ya. Makanya saya heran, padahal cewek ya. Biasanya katanya kalau cewek itu lebih aman ya, karena masih ada menstruasi dan lain-lain gitu. Ternyata masih terkena. Nah, berkaitan dengan obesitas ini, biasanya tiap orang itu kan beda-beda ya dok ya. Mungkin kayak saya gini, jangankan
sudah makan atau menyicipi. Baru scroll makanan saya like gitu udah nambah setengah kilo dok saya dok. Gitu. Beda dengan teman saya tuh ada yang dia makannya sehari bisa sampai 5 kali, 6 kali gitu. Tapi tetap kurus. Tetap kurus gitu dok. Itu bagaimana dok terkait dengan kondisi jantungnya gitu? Nah, oke. Jadi kalau misalnya kita memang gampang naiknya, gampang nambah berat badannya, berarti selain kita menjaga makanan, ya, tentu saja berarti aktivitas fisiknya kita yang harus ditambah. Jadi betul. Jadi intinya kalau misalnya mau ngurusin ya berarti yang masuk harus lebih sedikit daripada yang keluar. Nah, kalau kita udah mepet nih yang masuk, ya berarti yang keluar harus lebih banyak. Dengan cara apa? Dengan cara aktivitas fisiknya ditambah. Betul, ditambah dengan olahraga gitu. Meskipun ringan-ringan tapi rutin itu. Iya. Betul, Bagus lebih bagus. Ya, dok, ya. Sebenarnya kalau aktivitas fisik itu bisa ini nggak sih dok? Maksudnya yang baik untuk jantung itu yang mana? Jangan sampai kita salah memilih aktivitas fisik ya, karena takutnya kan kalau misalkan taunya kita ya namanya olahraga ya udah olahraga, yang penting aku olahraga gitu. Nah, kira-kira aktivitas fisik apa aja ya dok yang bagus buat yang cocok, maksudnya yang tidak beresiko untuk ini jantung. Oke, jadi sebenarnya yang bagus buat jantung itu adalah yang sifatnya exercise atau latihan. Biasanya adalah aerobik, ya. Jadi jalan, jogging, atau ya senam atau sepeda. Ya gitu, jadi bukan yang sifatnya sports atau permainan. Jadi bukan futsal, basket, badminton gitu ya, tenis, itu karena itu sifatnya permainan. Kalau misalnya permainan itu dia akan ada denyut jantung yang tiba-tiba naik terus tiba-tiba berhenti, tiba-tiba naik, apalagi futsal ya, bapak-bapak lagi ya udah sampai depan baliknya berhenti dulu ya kan, itu habis lari kenceng terus berhenti. Nah, jadi benar. Jadi yang bagus adalah yang exercise. Jadi dia ada pemanasan, ada peak heart rate-nya, ada peak denyut jantungnya, kemudian ada pendinginan. Jadi memang yang sifatnya aerobik itu. Ya, yang dianjurkan adalah 150 menit dalam 1 minggu kalau dia moderate intensity atau yang sedang, yang paling cukup capek aja itu berarti dalam seminggu itu 150 menit. Jadi kalau misalnya sehari setengah jam, paling enggak 5 hari dalam seminggu. 5 hari. Ya. Kalau angkat beban dok? Kalau angkat beban yang disarankan sebenarnya 2 hari dalam seminggu, 2 kali dalam seminggu. 2 kali dalam itu seminggu. sudah cukup. Angkat beban, bukan beban pikiran ya. Angkat beban yang benar-benar beban. Beban hidup. Beban hidup. Beban hidup. Iya. Baik, luar biasa ya. Kita kalau membahas tentang jantung ini sebenarnya nggak cukup waktu setengah jam. Saya aja pengen curhat malah pengen konsultasi lebih dalam gitu menggali ya. lebih dalam. Tapi karena waktunya kita dibatasi dengan waktu ya. Kita nanti mungkin dari pemirsa yang ingin konsultasi lebih lanjut tentang mungkin apa yang disampaikan Dokter Dira tadi, pemirsa mengalami atau ada nyeri, tensinya belum terurus, terus yang lainnya tadi banyak ya, tensi, terus riwayat juga, kolesterol juga, itu nanti bisa langsung datang aja ke Cardiac Center Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, langsung konsul dengan Dokter Dira, boleh dokter yang lain juga banyak. Karena di kita ini untuk Cardiac Center di kami insya Allah sudah cukup lengkap ya Koh ya. Jadi sudah ada subspesialisnya masing-masing. Jadi kalau datang ke kita insya Allah tertangani dengan baik. Yang paling enggak kita sudah berupaya untuk memperpanjang usia kita. Jangan sampai berhenti di situ ya Koh ya. Iya. Nah, yang terakhir ini dok, mungkin sebelum kita berpisah dok, barangkali ada pesan-pesan untuk para pemirsa kita, ya pemirsa setia Hospital TV Sultan Agung, terkait dengan tema kita hari ini, gagal jantung. Gagal jantung. Silakan dokter. Oke, jadi ketika Bapak Ibu sekalian sudah didiagnosis dengan gagal jantung, jangan takut bahwa yang penting adalah kenali dari awal gejalanya, gampang capek, sesak, dan bengkak. Ketika sudah didiagnosis, maka akan ada obat-obat dan dokter-dokter jantung di Rumah Sakit Islam Sultan Agung yang akan membantu untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi angka masuk rumah sakit Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Dira atas waktunya, atas ilmunya, ya sharing bersama kami di sini dan bersama seluruh pemirsa yang setia bersama kami dari 30 menit ini, dokter. Terima kasih. Semoga apa yang telah kita sampaikan di sini dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi seluruh pemirsa, dan mudah-mudahan
tentunya dapat meningkatkan kembali pengetahuan dan kualitas hidup, terutama bagi Bapak Ibu yang ternyata sudah memiliki riwayat gagal jantung. Gitu. Oke, baik pemirsa, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita dalam program acara Orkes, obrolan kesehatan. Oke, baik pemirsa, jangan lupa terus saksikan program obrolan kesehatan ini di channel YouTube kami di RSI Sultan Agung Semarang, dan tentunya di saluran Hospital TV yang ada di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nah, banyak info-info di situ tentang kesehatan tentunya, bukan cuma jantung, pergulaan, diabetes, dan lain-lain, penyakitan semuanya yang ada di Rumah Sakit Islam Sultan Agung bakal dikumpas tuntas di program acara obrolan kesehatan ini. Baik, saya dan seluruh kru yang bertugas berserta Mas Gre, Dr. Dira mohon undur diri dulu ya pemirsa ya, dan kita akhiri kok. Gimana kok mengakhirinya kok? Sampai jumpa di episode Orkes selanjutnya yang tentunya menarik dengan tema-tema yang tentunya sayang untuk dilewatkan ya kok ya. Iya, Kami undur diri, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Lari yuk.